Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 93. Alisnya yang hitam panjang dan kecil melengkung itu seperti bulan muda, menjelirit bagaikan dilukis, menghias sepasang mata yang sudah amat indahnya. Sepasang mata yang jeli, lebar, dan sinarnya tajam bagaikan bintang kembar, dengan bulu mata yang panjang melengkung ke atas, hidungnya kecil mancung dan mulutnya dengan sepasang bibir yang aduhai. Entah mana yang lebih indah menarik di antara mata dengan kerling yang akan meruntuhkan hati seorang pendeta sekalipun dengan bibir yang selalu merah basah dan segar mengandung senyum simpul itu. Dagu yang meruncing itu agak berlekuk dari ujung mulut sebelah kanan terdapat lesung pipit, ditimpali setitik tahi lalat di pipi kiri. Semua keindahan wajah itu masih dilengkapi lagi dengan kulit yang kuning mulus, bentuk tubuh yang ramping dengan lekuk lengkung sempurna bagaikan setangkai bunga mawar yang sedang mekar semerbak mengharum. Kalau Aji disuruh menemukan sedikit saja cacat celah pada diri Mawarsi, pasti tidak akan dia menemukannya. Bagi seorang yang sedang jatuh cinta, tidak ada buruk pada diri orang yang dicintanya, bahkan apa yang nampak cacat bagi orang lain, dalam pandang matanya mungkin akan menjadi pemanis. Melihat betapa pandang mata Banu Aji kepadanya seperti itu, pandang mata yang pernah dilihatnya ketika untuk pertama kali mereka saling berjumpa dan berkenalan, pandang matanya penuh pesona dan kagum, pandang mata mengandung rasa sayang, perlahan-lahan wajah Mawarsi menajdi kemerahan. Bukan pandang mata seorang pria yang mata keranjang, yang memandang kepadanya penuh nafsu berahi seperti mata yang pernah diperlihatkan Brantoko, atau Nurseta, atau bahkan Malangkoro, melainkan pandang mata yang mengandung sinar yang menghormat, menyayang dan mengagumkan. Akan tetapi, pandang mata itu cukup membuat ia merasa jantungnya berdebar tidak karuan, membuat ia tersipu dan salah tingkah, merasa betapa setiap gerakannya seperti kaku dan canggung. "Kakang Mas Aji, suara sulingmu. Merdu dan indah sekali." Akhirnya Mawarsi dapat mengeluarkan kata-kata, sengaja memuji suara suling untuk memecahkan pesona dan mengalahkan perhatian agar ia dapat bersikap tenang. Namun ucapannya itu rupanya kurang kuat, tidak dapat menyadarkan pemuda yang sedang tenggelam dalam buayan pesona asmara itu. "Dan engkau? Betapa cantik jelitannya engkau," diajeng Mawarsi. "Seperti engkaukah kiranya Dewi Komarati dari hayangan itu? Ya Allah, bagaimana aku dapat mengingkari kenyataan hatiku ini?" Diajeng Mawarsi, "Aku cinta kepadamu, diajeng. Maafkan aku, akan tetapi aku tidak tahan untuk menyembunyikan lagi. Aku cinta padamu dan aku mengharapkan agar dapat hidup bersamamu untuk selamanya, berdampingan sebagai suami istri." Melihat sikap dan mendengar ucapan Banu Aji, Mawarsi gemetar seluruh tubuhnya. Sendi-sendi tulangnya seperti kehilangan tenaga dan ia pun jatuh bersimpuh di atas tanah, menangis sejadi-jadinya. Ia sendiri tidak tahu mengapa ia menangis, apa pula yang disedihkan, akan nyatanya, tangisnya menyerbu dan ia pun menangis seperti anak kecil, mengugup, tubuhnya terguncang-guncang. Melihat keadaan darah itu, barulah Aji sadar dari pesona asmaranya. Dia terkejut dan khawatir, lalu melompat ke dekat Mawarsi dan berlutut. Ingin ia merangkul, ingin dia menghibur, akan tetapi dia tidak berani lancang menjamah tubuh itu. Dia hanya memandang khawatir dan bertanya halus, "Diajeng, kenapa engkau menangis? Apakah? Kalau aku menyinggung perasaan hatimu, ampunkan aku, Diajeng. Aku memang tidak tahu diri, berani mengaku cinta, berani menyinggung perasaanmu, Diajeng Mawarsi, hentikan tangismu dan maafkanlah aku." Pemuda itu meratap, hatinya seperti ditusuk rasanya karena dia mengira bahwa Mawarsi menangis karena tersinggung oleh pernyataan cintanya tadi. Mendengar ucapan pemuda itu, Mawarsi mengerahkan kekuatan batinnya dan akhirnya tangisnya terhenti. Ia mengusap air matanya dan mengangkat muka yang basah itu memandang Aji dengan sepasang mata kemerahan. "Kakang Mas Aji, hatiku memang sedih, sungguh sedih. Kalau saja Andika memiliki kesaktian seperti si kedok hitam, aku akan merasa berbahagia sekali, Kakang Mas, akan tetapi Andika. Andika tidak memiliki kedikdayaan itu, dan aku hanya mau berjodoh dengan orang yang lebih tangguh dariku," berkerut sepasang alis pemuda itu. Perlahan-lahan dia menghela napas panjang, lalu bangkit berdiri.
Wajahnya muram dan suaranya berubah menjadi penuh kegetiran ketika dia berkata, "Maaf, Di Ajeng Mawarsi, sungguh aku merasa heran sekali melihat sikap seorang gadis yang bijaksana seperti Andika seperti ini. Andika mencinta orangnya ataukah kesaktiannya? Kalau Andika mencinta kesaktiannya, lebih baik Andika berjodoh saja dengan kesaktian, bukan dengan orang." Setelah berkata demikian, Aji melompat dan lari pergi dari situ. "Kakang Mas Aji." Mawarsi menjerit, merasa jantungnya seperti ditusuk dan darah ini pun menangis lagi, mengguguk seperti tadi. Dalam saat itu, leburlah semua kegagahannya dan muncullah sifat aslinya sebagai seorang wanita, makhluk yang amat peka rasa dan mudah dipengaruhi perasaan hatinya sendiri, mudah gembira, mudah bersedih, mudah ketawa dan mudah menangis. Ia tahu bahwa ia telah menyakiti hati Aji dengan pernyataannya yang terus terang tadi. Ia tahu bahwa sebagai seorang laki-laki, tentu saja sakit rasanya hati pemuda itu karena telah dibanding-bandingkan dan diremehkan, dikatakan bahwa dia tidak diterima karena tidak sesakti si kedok hitam. Akan tetapi, ia sudah berterus terang dan itulah jalan satu-satunya yang baik, bagi dirinya sendiri maupun bagi Banu Aji. "Bakayu Mawarsi, kau kenapakah?" Bayu mendekati Mawarsi dan bertanya dengan heran dan khawatir. "Apakah Bakayu sudah berjumpa Kakang Mas Aji dan di mana dia sekarang? Kenapa Bakayu menangis?" Sejenak Mawarsi tidak mampu menjawab. Setelah tangisnya mereda, ia memandang kepada Bayu. Hatinya risau dan bingung, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia haus akan nasihat dan pendapat orang lain, dan karena yang berada di situ hanyalah Bayu, maka ia lupa bahwa Bayu hanyalah seorang pemuda remaja yang usianya baru 14 tahun. "Bayu, apa yang harus kulakukan? Kakang Mas Aji marah kepadaku dan dia pergi meninggalkan aku." "Ah, aku menjadi bingung sekali, Bayu. Akan tetapi, kenapakah, Bakayu? Selama yang ku ketahui, Kakang Mas Banu Aji bukan seorang pemarah, bahkan tidak pernah aku melihat dia marah. Aneh sekali kalau sekarang dimarah-marah kepadamu, Bakayu. Padahal, setiap kali dia bicara tentang dirimu kepadaku, dia selalu memuji-mujimu setinggi Bayu. Aku pun bingung. Aku pun kagum padanya, dan aku suka padanya, akan tetapi Aku juga memuja si kedok hitam, bahkan aku merasa lebih tepat menjadi jodoh si kedok hitam yang lebih sakti dibandingkan aku, sedangkan Kakang Mas Aji." Ia berhenti sebentar dan memandang kepada Bayu minta pertimbangan. "Ah, Bayu, apa yang harus kulakukan?" Anak itu tersenyum dan menggeleng-geleng kepala keheranan. "Ai, bagaimana mungkin engkau mencinta dua orang pria, Bakayu Mawarsi? Tentu saja engkau harus memilih salah satu dan tidak dapat hidup bersama keduanya." Pantas Kakang Mas Aji marah. "Engkau memang aneh sekali, Bakayu," kata Bayu dengan lagak menggurui. "Apa yang harus kuperbuat, Bayu? Aku mencinta Kakang Mas Aji karena ketampanannya, karena kepribadiannya, akan tetapi dia tidak memenuhi persyaratan dalam sayembaraku dahulu, dia tidak memiliki kedikdayaan melebihi aku. Aku juga memuja si kedok hitam karena berhutang budi kepadanya, aku cinta padanya karena kesaktiannya." "Wah, repot kalau begini," kata Bayu cemberut. "Aku tahu bahwa Kakang Mas Banu Aji mencintamu, Bakayu, akan tetapi apakah si kedok hitam itu juga mencintamu? Aku hampir yakin bahwa dia pun mencintaku, akan tetapi dia tidak pernah mau menyatakannya dan selalu bersembunyi dalam kerahasiaan. Kalau begitu, Bakayu haruslah tegas. Dahulu, bukankah si kedok hitam yang memenangkan sayembara? Dia berhak menjadi jodoh Bakayu Mawarsi. Sebaiknya kalau Bakayu minta ketegasan darinya." Mawarsi menghela napas panjang, akhirnya berkata lirih, "Engkau memang benar, Bayu. Akan tetapi kemana aku harus mencarinya? Aku tahu dia berada di mana, Bakayu." Mawarsi terbelalak memandang wajah anak remaja itu. "Benarkah itu, Bayu? Engkau tahu di mana dia?" "Di mana? Kemarin aku bertemu dengan dia, katanya dia sedang mencari Malangkoro yang melarikan diri." "Malangkoro?" Mawarsi memandang heran.